Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa ya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita diberi nikmat sempurna, nikmat iman, nikmat Islam, diberi sehat, sempat, mampu, mudah untuk bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian diteruskan dengan thalabul ilmi. Shalawat juga salam kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para istri, keluarga, sampai kepada pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan penyampaian dan pembacaan juga pembahasan kitab Kasifatus Saja Lisarhi Safinatul Najah li Abi Abdul Mu'ti Muhammad An-Nawawi Al-Bantani radhiyallahu anhu. Semoga beliau mendapatkan keberkahan, ampunan dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala, juga pada guru-guru beliau, para murid-murid beliau, sampai kepada kita yang malam hari ini mengkaji kitab beliau rahimahullahu taala. Melanjutkan apa yang kita telah sampaikan, qaul qala ba'duhum mahabbatullahi ala asrati ma'ani min jihatil abdi, ya. Bahwasanya dilihat dari sudut pandang seorang hamba, ciri orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala itu minimal ada 10 poin. Sudah kita sampaikan sampai poin ke-8, kita ulang ya lafadznya supaya mengingatkan kita kepada apa saja tanda-tanda kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dilihat dari sisi hamba itu, ya. Ahaduha, yang pertama, ayat taqida anallahu taala mahmudun min kulli wajhin wa bi kulli sifatin min sifatihi. Kita harus mempunyai keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang terpuji dari segala sudut dan juga sifat-sifat Allah yang sempurna. Kedua, ayat taqida anahu muhsinun ila ibadihi munimun mutafaddilun alaihim. Bahwa kita harus mempunyai keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada para hambanya, memberi nikmat dan melebihkan anugerah atas mereka. Salisuha, yang ketiga, ayat taqida anal ihsan minhu ilal abdi akbar wa ajal min ayuqabil biqaulin aw amalin minhu wa in hasuna wa kasura. Kita juga harus mempunyai keyakinan bahwasanya kebaikan Allah tidak sebanding dengan apa yang telah kita perbuat untuk Allah Subhanahu wa taala dari ucapan maupun perbuatan. Walaupun kita sudah menganggap perbuatan atau ucapan kita itu baik dan juga banyak. Yang keempat, rabiuha ayat taqida qillatu qadayahu alaihi wa qillatu takalifihi. Kita harus mempunyai keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangatlah sedikit di dalam memberikan hukum dan juga beban kewajiban kepada hambanya. Khamisuha, yang kelima, ayakuna fi amati awqatihi khaifan wajilan min i'radihi ta'ala anhu wa salaba ma akramahu bihi min ma'rifatin wa tauhidin wa ghairihima.
Seyogyanya yang kelima, seorang hamba dalam seluruh waktu yang dimilikinya merasa takut apabila dihilangkan nikmat, ya, makrifat, rasa pengetahuan kepada Allah, tauhid kepada Allah, mengesahkan kepada Allah, dan atau yang dari keduanya walau sekejap saja. Maka kita sangat, ya, berhati-hati menjaga keimanan dan juga apa yang menjadi perkataan dan perilaku kita, supaya Allah tidak menghilangkan dari diri kita pengetahuan tentang Allah, mengesahkan Allah, dan juga keimanan-keimanan yang lebih, ya, keimanan-keimanan yang nilainya sangat, ya, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sadisuha ayyara anahu fi jami' ahwalihi wa amalihi muftakiran ilaihi la ginalahu anhu. Kita harus melihat atau berpandangan yang keenam, di dalam segala hal dan sesuatu kita membutuhkan Allah dan Allah tidak butuh kepada kita. Yang ketujuh, sabiuha ayyadima dzikrahu bi ahsani ma yaqdiru alaihi minhu. Senantiasa kita mengistiqomahkan, mendawamkan, ya, menjadikan kebiasaan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik mungkin zikir yang kita mampu untuk menyebutnya. Saminuha yang kedelapan, ayah riso ala iqamati faraidihi wa yataqarraba ilaihi binawafilihi biqadri taqatihi, yaitu kita merasa rakus, ya, atau bersemangat ketika melaksanakan kewajiban-kewajiban dan sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah dengan kesunatan-kesunatan semampu yang kita bisa. Kemudian yang kesembilan, ini yang belum kita sampaikan, ya, setasiuha ayusiru ay yafroha bima sami'a min ghairihi min sanaihi alaihi au taqarraba ilaihi wa jihadin fi sabilihi sirron wa alaniyatan nafsan wa malan wa waladan. Kemudian yang kesembilan, kita harus merasa gembira, berbahagia bima sami'a min ghairihi min sana'i alaihi, ketika ada orang lain yang memuji Allah Subhanahu wa taala, wa jihadin fi sabilihi, dan membela syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, sirron wa alaniyah, dengan cara sembunyi maupun diungkapkan secara terang-terangan, nafsan secara jiwa, wa malan atau harta, wa waladan juga anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang kita belum sampaikan yang 9 dan 10, bahwasanya tanda salah seorang dinilai mempunyai kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang ke-9, yaitu dia merasa bahagia kalau Allah dipuji. Coba, ya. Jadi kalau ada orang gembira ketika ada orang lain mengucapkan pujian, terus sanjungan, kalimat-kalimat yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk dari tanda kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kita melihat keluarga kita mendirikan sholat, otomatis kita senang, alhamdulillah keluarga saya sudah mulai sholat, mulai iqamatus sholat. Lalu apabila ada orang-orang di dekat kita yang mulai tilawatul Quran, kita merasa bahagia. Alhamdulillah, tidak hanya kami, tidak hanya keluarga kami, tetapi orang-orang di dekat kami sudah mulai membaca ayat-ayat Al-Quran, ya. Ini sering kita dapati ketika mungkin, ya, antum ketika ba'da subuh, ya, ngelegake lah sambil menyelesaikan wirid, zikir, doa, keliling RT, keliling kampung. Nanti kita akan dapati, Pak, orang-orang yang ba'da subuh itu tilawah, orang-orang yang ba'da subuh itu sudah membaca wirid, membaca doa-doa, dan juga perkataan-perkataan yang baik, ya, kalimat thayyibah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikut bahagia. Jebule
ketoke kaya ngono, nek esuk kok gelem ngaji, gelem tilawah, gelem wirid, gelem zikir. Kita merasa ciut nanti. Ternyata saya tidak seberapa dibanding orang-orang yang saya kira dalam tanda kutip tadi biasa-biasa saja atau tidak ada kelebihan signifikan yang bisa tampak oleh mata kepala kita. Maka kita merasa senang, Pak. Alhamdulillah ya, Allah masih dipuji, Allah masih diibadahi. Nah, maka ketika kita sudah muncul hal-hal yang seperti itu menunjukkan salah satu tanda kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan menggiatkan ya diri kita, akan menggiatkan keluarga kita dari anak-anak kita dan mencurahkan apa yang kita miliki dari jiwa, harta maupun anak-anak tadi untuk melestarikan apa Pak? Puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena salah satu dari keberkahan yang akan turun dari langit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di suatu ya tempat itu disebut asma-asma Allah, dipuji dan disanjung ya nama-nama Allah yang mulia. Ya, jadi kalau ada orang baca Quran, malaikat turun lalu melihat siapa ya yang baca Quran. Alhamdulillah bacaannya merdu, suaranya enak, bacanya sudah sesuai dengan tajwid. Nah, begitu Pak. Tapi sekarang ini banyak malaikat kecelik Pak. Soalnya ketika ada bacaan Al-Quran ditekani malaikat, jebule rekaman tip. Ya. Nah itu dadeke malaikat kecelik itu ya. Jadi nuwun sewu nanti kalau di sini sudah mulai rame berpenghuni dan ada kegiatan yang positif ya, nanti menjelang adzan atau di waktu-waktu tertentu bacaan Qur'annya itu langsung dibaca oleh santri, dibaca oleh gurunya, dibaca oleh orang-orang yang berdomisili di sini, sehingga ketika malaikat turun betul-betul mendapati ada orang yang sedang memuji ya, menyanjung, membaca ayat-ayat Allah dan turun rahmat di tempat yang ada bacaan-bacaan kalimat thayyibah tadi. Begitu nggih. Tapi aja nyelik-nyeliki malaikat Pak Yam ya, aja pisan-pisan. Ya, mestine setel tilawah terus pujian buanter gitu ya. Malaikat do medun jebule ra ana wonge gitu ya. Nah, iki pertanda ya miskin dari amal-amal soleh. Maka kalau kita mendapati anak kita, diri kita, keluarga kita sudah ya berada di jalur yang baik, kita merasa senang, kita merasa bahagia, kita merasa puas, maka yang seperti itu termasuk dari tanda kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila belum bisa, dia akan sangat ya memperhatikan dirinya supaya lebih baik lagi, supaya bertambah istimewa lagi, lalu keluarganya, lalu anak-anaknya dengan mengerahkan segala potensi yang ada tadi supaya mereka mampu memuji, menyanjung, memuja Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pujian yang paling istimewa adalah dalam gerakan sholat. Di dalam sholat ada gerakan, ada ucapan dan ada keyakinan yang dengan sholat tadi otomatis ya kita telah menyanjung, memuji dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa para orang tua berdoa bagi dirinya dan keluarganya, juga keturunannya, supaya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang mendirikan sholat. Doanya masih hafal nggih? Apa Pak yang doanya Pak? Lali. Delengke nggih. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan hamba-Mu ini orang yang menegakkan sholat dan juga
keluarga dan keturunan hamba ya Allah, terimalah doa dari hambamu. Maka dengan kalimat ini Nabi Ibrahim mendapatkan keistimewaan. Seluruh nabi, seluruh rasul dari garis keturunan beliau Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau kita nanti ya baca doa ini, kita dijadikan oleh Allah hamba yang menegakkan sholat, keluarga kita dan anak keturunan kita sangat bangga. Qurrata ayunin, ya, mereka menjadi penyejuk pandangan. Kapan mereka menjadikan pandangan kita sejuk, adem ning ati, adem ning pikir, ketika mereka mau beribadah kepada Allah. Ya. Mene dinang dolan iku mak tratap, ojo-ojo kancane sing ora-ora, ojo-ojo dolane sing ora ngena. Tapi kalau ditanya mau kemana Le? Mau sholat, itu sudah anteng. Itu otomatis ya. Nah, maka ketika ada orang yang memuji, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, kita merasa senang, itu tanda, salah satu tanda dari 10 tanda kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Asiruha, yang ke-10, annahu idza sami'a min ahadin dzakaron lahu a'anahu. Yang ke-10, apabila dia mendengar seorang ya menyebut ya asma Allah, maka dia menolongnya. Ini bisa luas ya, bisa sangat cakupannya sangat banyak ya. Termasuk di dalam hal menolong orang yang menyebut Allah adalah orang-orang yang satu berdakwah, nomor 2 mengajar, nomor 3 belajar, nomor 4 orang yang berusaha mendatangi tempat-tempat yang di situ disebut asma Allah. Nah, ini semua tercakup dari kata zikir kepada Allah tadi. Maka orang yang cinta kepada Allah, ketika ada orang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, dia pasti akan menolongnya. Ya, kalau dia seorang dai, dia akan mendengarkan, ya, menjadikan nasihat-nasihatnya sebagai pedoman, lalu dia akan mencurahkan apa yang dia miliki untuk memberikan kontribusi kepada dakwah orang yang menyebut nama Allah tadi. Kalau dia seorang pengajar, maka kita bantu dia. Ya, banyak dari para pengajar Al-Quran, nuwun sewu, kalau di kampung-kampung itu hanya mengandalkan uang, apa bahasanya Pak? Kemisan, okay? Pengemis, santri-santrinya bawa beberapa rupiah dari orang tuanya untuk dijadikan hadiah sedekah bagi pengajar Al-Quran tadi. Dan ketika dihitung tidak akan bisa mencukupi Pak, ya, kebutuhan hariannya. Maka ketika kita melihat ada orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, di situ disebut nama Allah, di situ diagungkan, dipuja Allah Subhanahu wa taala, maka kita membantunya. Mbok pisan pindho ngirimi beras, ora-orane ya seprapat sebulan pisan. Itu sudah sangat membantu. Ya. Atau kalau tidak, ya kemisannya ojo kesidhiken, Mbak. Karena kasus kemisan itu kalau anaknya tidak ditegesi itu genjajan dhewe, Pak. Sing nglakoni kaya sing ngomong barang iki, Pak. Jadi pengalaman. Jadi dulu kita diberi uang untuk kemisan. Karena memang ya tadi kita belum tahu ya dan belum ada kesadaran bahwa uang itu untuk menopang kebutuhan guru-guru kita. Akhirnya kita belikan jajan dan kita makan sendiri. Dan mereka para guru tidak mungkin tanya, kamu bawa kemisan enggak mungkin tanya. Mereka orang-orang yang insya Allah ikhlas, ya. Nah, dengan yang ikhlas seperti ini kita harus perhatian. Dan alhamdulillah di Kolbun Salim ada salah satu program ya, bingkisan untuk guru ngaji. Ini saya sangat apresiasi, Pak. Dan kalau bisa jumlahnya diperbanyak dan nilainya ditingkatkan. Karena kita tahu, lihat sendiri,
sing jenenge orang yang ngajar ngaji tadi, ketika kita datangi rumahnya, ya pasti sederhana, bahkan di bawah sederhana, banyaknya itu ya, banyaknya seperti itu. Nah mereka kalau kita undang dikasih ya hadiah itu luar biasa senangnya, karena kadang-kadang ya tidak ada yang memperhatikan. Nah, maka ketika disebut asma Allah kita menolongnya. Termasuk ketika ada orang yang minta kepada kita dengan menyebut wallahi, kita wajib membantu kalau punya. Ya. Master duwe 10.000 ora? Kadar gawe sarapan deh. Terus orang ini mengatakan, wallahi saya dari semalam belum makan. Itu kalau Master punya uang, itu hukumnya wajib diberikan. Nah, memberikannya itu bukan melihat orangnya, tetapi lafaz Allahnya tadi. Makanya wis dadi apa Pak? Dadi kebiasaan dan ini disalahgunakan. Kita boleh Pak tidak memberi kepada orang-orang yang terbiasa mengucapkan wallahi untuk meminta kepada orang lain lalu disalahgunakan. Itu kita boleh nggak mengasih Pak. Contoh mengucapkan wallahi tanpa terucap itu adalah Pak, kop yayasan, kop pondok pesantren, kop lembaga-lembaga sosial. Mas, sumbangannya Mas, kita lihat oh ini pondok ini harus kita bantu karena di pondok diajarkan ilmu agama, di pondok ada orang yang mengajar, di pondok ada orang yang belajar. Kita beri jebule wis metu saka omah ge sarapan bareng umpamane itu ya. Nah, kita tahu sekali dua kali kita enggak kasih boleh. Tapi kalau itu ya betul-betul dari lembaga-lembaga yang di sana asma Allah itu ditinggikan, kalau kita punya ya, minimal mengganti ongkos. Rata-rata ini nuwun sewu nggih mboten kabeh, ada beberapa santri itu yang ditugaskan dari pesantren untuk membawa kalender. Nah, kalau kita punya silahkan diberi lebih. Tapi kalau kita nggak punya, ya secukupnya untuk mengganti transportasi atau ya apa namanya wirawirinya tadi. Tapi kalau betul-betul tidak punya, kita boleh mengatakan maaf ya, saya benar-benar tidak punya. Karena walaupun mereka tidak mengucapkan wallahi di dalam memintanya, tetapi ya surat-surat yang dia bawa atau atas nama yang dia ada di belakangnya itu adalah orang-orang atau lembaga yang dia mengagungkan, menyebut asma Allah gitu. Jadi 10 ini Pak, ini minimal ya tanda kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita terangkan dari poin yang pertama sampai 10 ya. Jadi kalau kita tidak satu pun ya ada kriteria kita dari 10 ini, ya mungkin kita harus introspeksi. Ya, kita harus introspeksi. Saben krungu adzan rasa-rasa Gusti tes wae kok wis adzan meneh. Nah, ini kita berarti merasa berat. Lalu ketika kita disebut nama Allah, kita tidak suka. Jangankan kita cinta kepada Allah Pak, ketika kita cinta kepada makhluk saja, makhluk yang kita cintai dipuji orang lain, itu kita seneng Pak. Sing seneng dolanan hobi sinten mesti punya perasaan seperti itu. Wah, manuke si fulan juara, disebut ngono tok. Padahal sing dialem kan manuke. Itu yang punya itu ikut seneng Pak. Kenapa? Karena dia cinta kepada piaraannya tadi. Ya. Nah, kalau kita punya kekasih kita dipuji orang lain, wah si fulana itu cantiknya luar biasa, kita bangga Pak. Oh, ini sapa sih begitu. Dan ketika ada orang memuji Allah, kita kok biasa-biasa saja, itu bukti kita tidak ada perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
kira-kira seperti itu. Jadi 10 tadi adalah tanda bukti kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat zat yang dicintai adalah terpuji dari segala sisi dan semua sifat-sifatnya yang sempurna. Lalu mempunyai keyakinan bahwa Allah telah berbuat baik kepada semua hambanya, memberikan kenikmatan dan memberi keutamaan-keutamaan kepada para hamba-hambanya. Yang ketiga, kita harus yakin bahwa kebaikan Allah tidak akan mampu kita tebus dengan perkataan atau perilaku, walaupun kita menganggap perkataan atau perilaku kita sudah baik dan sangat banyak. Yang keempat, kita harus meyakini bahwa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ketentuan hukum dan juga syarat-syarat yang menjadikan kita terkena taklif dalam ibadah itu tidak seberapa, ya. Seperti sudah kita sampaikan, ya. Kalau kita merasa sebagai abdun, ya, hamba dari Allah, maka Allah berhak memberi pekerjaan atau taklif kepada kita, dan kita harus yakin Allah memberi cuman sedikit dari apa yang memang menjadi kewajiban kita. Karena kita bisa lihat, ya, seseorang yang sudah disebut budak itu akan dikuasai oleh tuannya dan diperlakukan oleh tuannya dengan semaunya sendiri. Kita lihat perbudakan, ya, semenjak zaman sebelum Masehi, ya, zaman Yunani, zaman Romawi sampai turun penanggalan Masehi. Mereka diperlakukan oleh tuannya sebagaimana hewan piaraan dan tidak diberi kesempatan untuk istirahat dan tidak diberikan makanan yang layak. Dan kita hamba-hamba Allah dikasih kenikmatan, bisa merasakan kenikmatan makan, kenikmatan minum, kenikmatan istirahat, dan bebannya yang dikasih kepada kita cuman sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan yang 1 tahun ada 12 bulan, dikhususkan 1 bulan untuk diwajibkan puasa. Terus apalagi Pak? Zakat bagi yang mampu, haji bagi yang mampu. Jajal, Pak. Kalau Allah itu otoriter, kan, pokoknya sing ngaku kawulaku wajib zakat. Nah, kita mau ngasih pakai apa? Kita nggak mampu. Pokoknya saya ngaku kawulaku wajib haji. Terus kita mau bagaimana? Kita nggak punya transportasi dan kemampuan untuk menuju ke Baitullah. Nah, begitu, ya, mulianya Allah Subhanahu wa taala di dalam mengasihi kita, sehingga beban-beban syariat kewajiban yang diberikan kepada para hamba ini sangat sedikit daripada anugerah yang diberikan kepada kita semua. Maka yang selanjutnya tadi berapa? Yang ketiga, ya. Yang keempat, kita harus yang meyakini taklifnya atau hukum-hukum ketentuannya sangat sedikit, ya. Yang kelima, kita harus punya rasa takut kalau kita dicabut, ya, kecintaan kita kepada Allah, lalu kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan hilang rasa dauk, ya, rasa yang kita miliki dari keimanan tadi, dari makrifat kepada Allah dan juga mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima tadi seperti itu. Keenamnya, kita harus melihat bahwa dalam segala sisi kita sangat membutuhkan Allah dan Allah tidak butuh kepada kita. Sebagaimana hadis panjang, ya, kalaulah seluruh umat, ya, itu beribadah taat semua kepada Allah, tidak akan menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun seluruh makhluk, ya, bahkan, ya, seluruh umat manusia bermaksiat dan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah menghinakan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu Ghani, ya, yang maha kaya, dan kita fuqara, ya, fakir terhadap
Allah Subhanahu wa taala, butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus senantiasa mempunyai perasaan itu. Maka seluruh hidup kita gantungkan kepada Allah dengan cara apa? Mempelajari dan mengamalkan doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari setiap gerakan atau tindakan semuanya ada tuntunan dan doa dari Nabi. Bukti kita butuh kepada pertolongan Allah. Ya, satu hari itu yang nggak ada doanya apa Pak? Satu hari aktivitas kita yang nggak ada doanya itu nganggur ana doanya. Ya, niat ingsun nganggur. Nggak ada ya. Tapi ketika nganggur kita dianjurkan zikir pada Allah. Ya, saka melek mripate alhamdulillah. Terus duduk ya sebentar, terus melihat ke langit, baca surat apa? Ali Imran 190 sampai ya subhanaka rabbana ma khalaqta hadza batila. Terus baru setelah itu ke belakang mau masuk doa. Ketika wudhu doa, ketika selesai wudhu doa, keluar dari tempat kita bersuci berdoa, pakai pakaian berdoa, melepas pakaian berdoa, semua pakai doa. Nah, itu membuktikan kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita sudah merasa butuh, kita yakin bahwa Allah lah yang maha kaya. Yang ketujuh ya, kita harus menjadikan kebiasaan zikir dengan sebaik-baik zikir yang bisa kita lakukan. Kalau bisanya tasbih ya diperbanyak subhanallah. Bisanya takbir ya diperbanyak Allahu Akbar. Bisanya kok tahlil ya diperbanyak la ilaha illallah dan seterusnya. Apabila mau dijadikan satu dalam satu rangkaian istimewa subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim astagfirullah wa atubu ilaih. Gitu Pak. Terus ya kita lazimkan. Maka ambil salah satu zikir lalu jadikan itu pegangan kebiasaan dan jangan tinggalkan sampai ajal menjelang. Yang paling mudah ya zikir apa? Asmaullah ya alladzina yadhkurunallaha, yaitu orang-orang yang menyebut Allah. Jadi jangan dikira menyebut Allah itu tidak berpahala Pak. Kita menyebut Allah itu sudah berpahala, karena dengan menyebut nama Allah kita otomatis mengikutkan segala kesempurnaan sifat-sifatnya dan mengikutkan semua yang terpuji dari nama-nama Allah Al-Husna. Ya, kalau sudah kita sampaikan dulu ya, ketika kita sebut ya ada nama ya seseorang, maka kita akan ingat sifatnya, kita akan ingat kebaikannya. Ketika kita sebut Allah, otomatis Allah dengan namanya yang baik dan sifatnya yang sempurna. Maka apabila dinisbatkan dengan pujian atau pensucian itu juga tidak masalah. Subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan seterusnya. Nah, maka kita harus menjadikan kebiasaan mulut kita basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek ora iso ra apal dan yang macam-macam belum bisa, cukup sebut nama Allah. Tapi kalau sudah banyak hafalannya lalu terbiasa di dalam pengucapannya, kita sebut semua doa-doa terus lafaz-lafaz dari kalimat thayyibah yang kita bisa, itu istimewa. Dan ada memang ya kalimat-kalimat pujian kepada Allah tertentu yang ketika disebut di waktu-waktu tertentu Allah akan menurunkan pertolongannya. Termasuk di bulan Muharram ini satu kalimat doa dan zikir yang paling istimewa apa Pak? Bulan Muharram
Kalimat doa, kalimat zikir yang paling istimewa itu Allah. Doanya Nabi Yunus alaihissalam, karena di waktu Muharram seperti ini, di tanggal 10 Nabi Yunus diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa keluar dari dalam perut ikan hut, ikan paus. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu Pak diperbanyak. Ya, insya Allah dengan doa ini Allah berkenan menurunkan rahmatnya, mendatangkan pertolongannya, dan memudahkan hidup kita. Nah, kalau yang turun langsung Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tidak akan ada masalah ya. Artinya tidak ada masalah itu masalahnya pasti bisa kita lewati. Kalau nggak ada masalah ya bukan di dunia namanya, kita itu bukan pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Setiap kita punya masalah, dan ketika selesai dari masalah datang masalah yang lain. Nah, itu semua seperti itu. Maka dengan zikir, doa yang kita lazimkan, kita istiqomahkan, Allah akan menurunkan rahmat, menurunkan pertolongan, dan menjadikan permasalahan tadi mudah kita lewati, dan ketika mendapatkan yang baru Allah juga berkenan untuk menolong kita lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Maka yang ke-8, kita harus semangat untuk mengerjakan yang wajib dan mendekatkan diri dengan menambah yang sunnah. Jangan dibalik ya, semangat ketika mengerjakan sunnah lalu tidak mempunyai etikat ketika mengerjakan yang wajib. Jadi kalau kita melihat ya, ada orang-orang yang dipuji si fulan posone kendel. Kenapa? Karena memang yang sunnah itu kadang-kadang setan menunjukkan kepada orang supaya memuji tadi. Si fulan kendel sedekahe, tapi zakate ora metu. Ini malah silakan. Maka kebaikan kesunatan yang dilakukan oleh seorang hamba akan mendapatkan nilai tambah ketika sudah melaksanakan yang wajib. Ya. Jadi diingat ya. Jadi kalau kita mau mengerjakan sebaik-baik ya, pekerjaan yang disukai oleh Allah adalah yang wajib. Dan ketika kita sudah melaksanakan yang wajib, kita menambah dengan yang sunnah, maka dengan membiasakan yang sunnah itu Allah akan menurunkan kecintaannya. Nah ini ya, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi ya. Dan tidak ada amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada seorang hamba yang melakukan amal sunnah sampai amal sunnah tadi mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mencintai hambanya, maka Allah akan menjadi mata yang dia gunakan untuk melihat, kuping yang dia gunakan untuk mendengar, tangan yang dia gunakan untuk memegang, dan kaki yang dia gunakan untuk melangkah. Artinya ketika kita dekat dengan Allah dengan amal-amal sunnah, Allah akan menurunkan pertolongannya kepada kita. Kita dijauhkan dari halal buruk, dari penglihatan, pendengaran, pekerjaan, dan juga tempat-tempat yang kita langkahkan kaki kita menuju ke tempat tersebut. Nah, maka sunnah ini dilakukan setelah mengerjakan apa? Wajib. Ya, ojo kendel sunnah ya, poso terus poso dan poso mute. Kari-kari pas Ramadan tidak puasa. Nah ini ya naudzubillah ya. Termasuk yang lagi viral ini ada saksi mata ya. Dulu beliau ketika puasa Ramadan seling tidak puasa. Sing gondrong kuwi lho. Ya. Itu ada saksi mata dan orangnya sekoh bisa dipercaya. Dulu ketika puasa Ramadan dia sering tidak puasa dan sering melakukan hal-hal yang aneh. Ya, manakiban, terus tahlilan di siang hari di bulan puasa, makan di siang hari di bulan puasa.
Ya, padahal kalau memang itu ya dianggap baik dan boleh, ya lakukan di malam hari kan nggak apa-apa kan. Jangan menunjukkan penolakan dan juga perlawanan kepada yang wajib. Dan ketika tidak Ramadan dia sering berpuasa. Nah, itu. Akhirnya terjadilah yang aneh-aneh seperti itu. Dan tidak ada orang yang mengingkari syariat kecuali yang mendatangi dan menolongnya adalah jin. Sampan tumindak sing aneh-aneh mesti dadi wong sing sakti, tapi sing dadi sakti sapa? Jin. Kita yang biasa-biasa aja, sing penting wajibnya ditunekke tambah karo sunai, ya kita pasti sakti, Pak. Tapi yang jadikan kita sakti siapa? Allah. Begitu. Aku bisa dijajal. Kalau antum istiqomah, ya, nanti akan turun karomah namanya, ya, kemuliaan dari Allah SWT. Dari 10 tanda kecintaan hamba kepada Allah ini, mungkin ada yang perlu diulang atau ditambah keterangannya dulu sebelum nanti kita akan lanjutkan insya Allah tentang salisuha, yaitu rukun yang ketiga, ita zakat, yaitu menunaikan zakat. Ada yang perlu diulang dulu apa tidak, atau ditambah keterangannya? Silakan. Ini ketika ada seorang yang pernah ujian juga, dia mengatakan bahwa seolah ujian itu kan besar, karena itu hanya dialami apa hanya pada saya. Dan ketika ada seseorang yang menasihatinya, atau yang sabar dan sebagainya, terus dia mengatakan kamu norak kamu ini. Terus itu gimana ketika Barang siapa tidak menerima takdir-takdir dariku, kata Allah SWT, maka carilah Allah pengganti dari aku, dan jangan domisili di bumiku, dan jangan makan dari rezekiku. Itu ultimatum langsung dari Allah SWT. Jadi kafir terhadap ingkar terhadap takdir itu langsung dikecam oleh Allah untuk cari Tuhan selain Allah SWT. Maka kita bisa bagi nanti ya sikap seseorang terhadap takdir. Dia jahil, ya, tidak pernah belajar tentang ilmu dan tidak pernah mendengar tentang pelajaran takdir, dan dia seolah-olah mengingkari dan menolak takdir. Maka hal yang seperti ini bisa dimaklumi karena kebodohannya tadi. Kedua, orang yang belajar lalu dia merasa bahwa yang dipelajari ini tidak rasional dan dia tolak mentah-mentah apa yang dia pelajari tentang takdir tadi, maka pengingkaran yang seperti ini menjadikan orang tersebut kafir. Yang ketiga, ada orang yang belajar, dia tahu, paham, menyadari dan menyatakan ya dirinya beriman terhadap takdir. Tetapi ketika tertimpa satu musibah, dia seolah-olah tidak sadar dan mengatakan perkataan-perkataan yang sepertinya menolak takdir tadi. Maka yang seperti ini dimaklumi. Ya, sebagaimana Ammar bin Yasir, ya, ketika mendapatkan siksaan yang begitu luar biasa dari para petinggi kafir Quraisy, beliau sampai mengucapkan dari lisannya kalimat kufur, kalimat dia kembali kepada agama nenek moyangnya. Pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat. Maka apa kata Nabi? Kalau ada orang mengatakan lisannya A tapi hatinya tetap iman kepada Allah, maka dia dimaklumi dengan bentuk keterpaksaan tadi. Nah, mengko nek wong tadi kok sudah reda, jak omong-omongan dolor meneh, terus jawabannya bisa sesuai dengan syariat, ya maka berarti ngomongnya kemarin ini ngigau ini. Dia
ya tertekan gitu bahasanya. Dia tidak pakai logika, dia hanya emosi gitu ya. Bahasa Mas Wawannya stres gitu ya. Depresi bahasanya ya, depresi. Ya orang depresi kan nggak pakai akal ya, jadi dia hanya meluapkan emosi saja. Insya Allah yang seperti itu ya dimaafkan, kecuali nanti dengan sadar dia menentang tentang takdir tadi, maka itu yang menjadikan dia kufur. Kira-kira seperti itu Pak ya. Jadi ini salah satu apa ya, petuah humoris ya dari Gus Bahak yang saya juga ambil sebagai nasihat dan juga pedoman ya. Sak olo-olone wong apa Pak? Wong kurang adab itu pasti larinya kepada uraan saja. Jadi wong seneng guyu cekakaan itu pasti tuduhannya wah wong kayak uraan. Tapi kalau ada orang sedih ya sampai dia itu apa bahasanya itu gremeng ya membicarakan tentang kesedihannya, itu paling parah dia jatuh kepada tidak menerima takdir Allah, dan itu kufur. Jadi antum pilih gitu ya, pilih digawe seneng we. Mergo wong digawe seneng itu paling dicap uraan. Pak Yam jare ngaji tapi kok ning guyu serune ra apa-apa gitu. Daripada ketemu ngangklo terus wah piye iki dan nasibku koyo ngene. Nah itu nanti bisa jatuh kepada tidak menerima takdir, dan itu kufur gitu. Jadi ya. Jadi pokoknya digawe seneng we Pak Yam sing sabar. Digawe seneng ya. Jadi itu prinsip ya. Jadi kadang-kadang orang yang punya wawasan luas itu juga opsinya terlalu banyak itu ya. Jadi kalau enggak ini ada saja ya, bisa dipahami. Cukup? Ada yang lain mungkin? Cukup? Alhamdulillah ya, sudah masuk waktu Isya. Insya Allah bab zakat kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin astaghfirullahal azim. Kita cukupkan pertemuan malam hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.